Salah besar itu ketika orang mengklaim melakukan penelitian secara akademik, ilmiah, dan lain sebagainya, tapi yang jadi alat ujinya itu fotokopian. Yang jadi alat ujinya dari medsos, bukan barang yang memang ijazahnya Pak Jokowi langsung gitu loh. Ini kan jadi persoalan. Harusnya ketika itu belum betul, alat ujinya betul-betul akurat, jangan juga menyampaikan ke publik palsu, palsu, palsu. Sekarang ketika dipersoalkan secara hukum, dan akhirnya di ujungnya sudah ada ancaman hukum pidana, mulai panik kan begitu loh. Nah, menurut saya ini yang menurut saya tinggal lagi kuatkan mental, karena memang tidak mudah Mas menghadapi situasi kayak sekarang ini, tidak mudah buat Rasulullah. Iya, yang memang sulit menghadapi seorang Joko Widodo yang terbiasa. Jadi kalau misalnya masuk tahanan, kami siap panik, pengadilan ataupun itu pasti di pengadilan. Justru saudara kalau misalnya memang dia mentalnya itu yang paling penting. Semoga aja nggak sakit jiwa ya. Semoga juga Jokowi juga nggak dahulu dipanggil yang kuasa. Semoga juga Jokowi juga nggak dahulu dipanggil yang kuasa. Katanya itu kelanjutan dari pertemuan TPUA tanggal 16 April tahun lalu. Yang dia nggak ikut. Ya waktu itu kan dia nggak ikut. Nah, kok panjang, kok terlalu lama gitu kelanjutan 16 April sampai kemarin tuh, masa lanjutannya 8 Januari 2026. Hampir setahun. Nah, yang lucu, kalau itu agenda internal, sudah ada pernyataan-pernyataan dari Wakil Ketua Umum TPUA Pak Rizal Fadila, Bendahara TPUA Ibu Kurnia Triani, dan Sekretaris TPUA Azam Khan, mereka menyatakan tidak tahu menahu. Dan lucunya, beredar hari ini, ya surat dari Egy Sujana. Orang-orang yang tadi saya sebut dengan segala hormat, Pak Rizal Fadila, Pak Azam Khan, Pak Bu Kurnia, itu sudah bukan lagi pengurus TPUA katanya. Oh, udah dipecat? Iya, istilahnya dipecat oleh Pak Egy. Kasian kali loh. Diberhentikan atau diselesaikan atau Jadi artinya sekarang TPUA hanya ada ketuanya satu, gitu ya? Ketua dan satu anggota. Ya, itu makanya kan menjadi pertanyaan kan sekarang. Ini maksudnya gimana kok kayak gini? Minta Roy Suryo di proses hukum. Gila di proses hukum sama Jokowi begitu teganya. Jahat. Kalau memang kasus ini bergulir di persidangan, apa yang diharapkan Bang Ahmad dan apa yang diharapkan Bang Mardiansyah? Bang Ahmad dulu secara singkat saja. Kami tidak mengharapkan apapun, tapi kami ingin hukum ditegakkan, tidak ada tendensi yang kemudian keberpihakan itu terlihat secara kental ada di kubu Jokowi. Setidaknya hari ini itu terlihat. Kami sudah dijanjikan akan dipanggil ahli, akan dipanggil saksi. Tiba-tiba ada pelimpahan. Ada apakah Polda Metro Jaya? Apakah karena dua penyidik Polda Metro Jaya yang kabarnya sampai ke Solo itulah yang menyebabkan berkas ini disegerakan, sehingga seolah-olah mental dari Rosario akan jatuh karena hanya pelimpahan? Saya tegaskan, nggak takut, nggak penting pelimpahan atau tidak. Yang penting itu buktikan dulu ada putusan pengadilan tentang ijazah itu sahih, baru orang yang meneliti dikatakan bermasalah, dikatakan pencemaran, dikatakan itu sebuah fitnah. Belum ada putusan pengadilan tentang ijazahnya kok tiba-tiba masih ada energi sampai titik darah penghabisan begitu. Enggak masalah suara pengadilan. Ini soal kedaulatan hukum. Jangan sampai hukum itu tetap ada di bawah kendali Solo. Kendali Solo sekarang tidak berkuasa lagi. Kita lihat nanti di persidangan. Bang Mardiansyah. Saya cuma berharap Roy Suryo, Tifa, Rismon sehat, baik mental maupun fisik, karena memang menghadapi situasi hukum seperti ini tidak mudah. Mungkin kita pun nggak kuat seperti Roy Suryo ya. Jadi kita berharap dia tetap sehat jiwanya, tidak sakit jiwanya. Karena nanti kalau dalam proses peradilan ternyata dinyatakan bersalah, orang yang dihukum di bawah 5 tahun aja itu sengsara betul rasanya. Apalagi yang dihukum di atas 5 tahun. Jadi ini soal yang menurut saya berharap betul Roy Suryo dan kawan-kawan bisa menghadapi proses hukum ini yang memang berat dengan tabah dan kuat dan selalu sehat jiwa dan pikirannya. Karena saya lihat sudah hampir nggak sehat itu. Rasanya Jokowi kasus ini segera selesai? Ya, menurut saya supaya ada kepastian di publik ya. Dan Pak Jokowi sudah mengambil bahwa proses peradilan adalah ruang yang tepat untuk menyampaikan ke publik mana yang benar, mana yang salah. Oke, untuk hasilnya apapun itu? Kepastiannya kan masih lama sampai berkekuatan hukum yang tetap. Karena itu saya juga minta agar Pak Jokowi siap mental. Inkrah itu ya bisa 2, 3 tahun, 5 tahun, ya tergantung lah apakah inkrahnya cepat atau tidak. Dan sepanjang itu pula lah, maka masyarakat akan menilai ada seorang yang pernah menjadi presiden begitu teganya mempersoalkan rakyat sendiri, melaporkannya, padahal dia bisa mengambil jalan yang paling sederhana untuk menunjukkannya, dan itu selesai tanpa harus pakai pengadilan. Di proses hukum sama Jokowi begitu teganya. Baik, waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Ahmad, terima kasih Bang Mardiansyah. Kita tunggu persidangan. Pasti proses hukum. Sampai kasasi demikian kita kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Dan kawan-kawan. Jokowi, Bang Egy itu udah mulai balik kanan ya. Itu disadari nggak oleh teman-teman? Mungkin bukan hanya semenjak Desember.
Kalau orang mulai sadar itu sebenarnya semenjak 15 April itu juga sudah menjadi pertanyaan. 15 April. Selama itu Bang Egy cukup intent nggak bergabung Tidak. dengan teman-teman? Terus terang tidak. Oke. Dan kami itu kan memang tidak dalam satu klaster, tidak dalam satu kelompok, bahkan tidak dalam satu kuasa hukum yang sama. Enggak. Bang Egy dan DHL itu kan kuasa hukumnya beda. Dengan kuasa hukum saya, kuasa hukumnya Dr. Rismon, kuasa hukumnya Dr. Timo, bahkan dengan kuasa hukum dari kelompok TPUA yang lain. Ada Putri Royani, ada Pak Rizal Fadila, ada juga Bu Kurnia sudah, kemudian ada Rustam Effendi. Itu beda juga. Jadi artinya saya memang tidak terus terang, tidak terlalu dekat atau tidak terlalu bisa memonitor kegiatan dari dua orang itu ya. Itu apalagi pasca gelar perkara di Mabes Polri waktu itu. Khusus ya, kan ada 2 gelar perkaranya. Pertama yang Mabes Polri, itu sebenarnya Pak Egy juga sudah mengatakan gitu. Saya jangan dikait-kaitkan dengan Roy Suryo, dengan Dr. Tiva, dengan declare sebelum ini ya, sebelum jadi gelar perkara. Saya waktu itu ini kenapa ya? Tapi ya sudahlah. Kalau saya kan orangnya easy going aja, gitu. Jadi artinya ya terserah dia lah, dia mau ngapain gitu ya. Mungkin orang mau ya biasalah. Orang yang namanya mencari selamat kan biasa. Tapi kalau mencari selamat itu kalau kemudian nampak seperti kalau kita bayangkan orang lagi kena banjir bandang gitu ya, itu kemudian dia naik satu kayu atau apa kan dia berusaha apapun ya. Bukan hanya Pak Egy Sujana ya, Pak DHL juga menyampaikan sindiran juga bahwa Kemas juga. Ya, tapi kan saya senyumin aja. Sindirannya apa kalau boleh tahu? Ya, sindirannya adalah dibilang saya ketika pasca pertemuan itu kan sempat juga untuk melakukan tabayun. Sahabat saya Michael Sinaga itu kan melakukan hal yang sebenarnya benar. Dia melakukan klarifikasi kepada Egy yang benar gimana? Dia telepon Egy dan dijawab. Dan ketika menjawab itu di speakerphone. Dan ketika di speakerphone itu kita dengar, Bang Resmon juga dengar, saya juga akhirnya dengar. Isi pembicaraannya antara lain memang dia menyatakan tidak memohon maaf ya pada pertemuan itu. Bahkan dia mendoakan, menasehati. Bahkan yang menarik, dia bilang kalau dia mengajak dia diantar oleh 2 perwira polisi dari Polda Metro Jaya. Disebutkan sebenarnya. Cuman ya saya nggak perlu lah nanti akan jadi kontroversi. Ya betul. Ya, tapi artinya dari cerita-cerita itu kan sudah ada 2 fakta yang mana yang fakta? Karena termasuk 1 orang yang tadi disebutkan si Rahmat itu yang dari Rejo tadi kan mengatakan tidak ada perwira polisi. Egy meminta maaf. Itu kemudian orang itu harus melakukan yang namanya tabayun tadi. Iya, kalau enggak kan nanti akan muncul isu-isu. Bahkan mohon maaf kalau yang saya sampaikan muncul bahwa amis kan. Kandarsa dan seluruh pemirsa Mandi Lokli Forum ini kan pasti dengar lah kemarin. Ada cerita soal bergepok-gepok, ada berkopor-kopor. Bahkan lucunya dijawabkan oleh Damai Hari Lubis, buktikan. Kalau ada yang punya bukti transfer, ya nggak ada lah orang transfer pakai bukti transfer tuh ya pasti cash and carry lah gitu. Atau dia bilang buktikan juga cash and carry-nya. Mungkin orang nyerahkan kayak gitu di foto. Setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menyelesaikan misinya di Kota Solo, selesai minta maaf, mendoakan, dan juga mengatakan kepada Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi, nanti kalau misalnya butuh bantuan kasih tahu saya. Iya. Sepulang dari sana, ya tahu kalian, ya sepulang dari Kota Solo, Egy Sujana memecat temannya sesama pengurus TPUA, termasuk Rizal Fadila, wakil ketua. Aduh. Jokowi dipecat dia biar tahu kalian. Itulah enaknya jadi ketua, aku bilang sama kalian. Iya. Sebesar apapun kesalahan ketua dia marah anggota, yang kena pecat anggota. Waktu 2004 menjelang pemilu itu, Pak Surya mempersiapkan ruangan khusus untuk SBY kampanye. Metro TV secara khusus mendukung Pak SBY 2004. Tapi kemudian kan kayaknya SBY lupa atau apa, tidak memberikan peluang atau perhatian kepada Pak Surya. Dia bilang sama saya dukung habis Pak. Saya kasih ruangan ini. Tapi setelah jadi presiden, nggak ada komunikasi lagi. Itu memang nggak ada komunikasi lagi setelah jadi presiden. Nggak ada komunikasi. Makanya kalau menurut saya, salah satu kemungkinan besar, salah satu yang menyebabkan AHY tidak menjadi wakil Anies, diganti dengan Caimin, mungkin Pak Surya ingat gitu-gitu. Dulu dia lupakan kita, nanti AHY lupa juga sama kita kan gitu. Dan, kemungkinan ya. Dan puncaknya
Kongres Golkar itu kan, Ya. Pekanbaru kan. Ya, Pekanbaru. Banyak yang dulu mencibir. Negara kok sibuk urus makan. Seolah urusan rakyat berhenti di perut. Tapi seiring waktu berjalan jawabannya muncul pelan-pelan. Di balik program makan bergizi gratis, Prabowo Subianto justru menaruh fokus yang lebih jauh, yaitu pendidikan. Dari sana lahir sekolah rakyat, bukan simbol tapi sistem. Kini berdiri 166 sekolah rakyat di 34 provinsi. Sekolah gratis bagi anak-anak yang selama ini bahkan tak pernah punya ruang untuk bermimpi. Mereka datang dari keluarga miskin, dari rumah-rumah yang tak mewariskan apa-apa selain keterbatasan. Tapi di sekolah ini, satu hal ditegaskan sejak awal, lahir miskin bukan berarti masa depan harus miskin. Sekolah rakyat menjadi tempat baru bagi harapan. Tempat anak-anak membangun percaya diri, belajar, dan menata masa depan tanpa dibebani biaya. Hari ini, satu hal menjadi jelas. Pemerintahan Prabowo bukan hanya soal makan gratis. Keren Ini banget ya. tentang menyelamatkan generasi bangsa memutus kemiskinan struktural. Keren Dan banget Pak memulihkan masa Presiden. depan lewat pendidikan yang benar-benar bisa diakses semua. Karena bangsa besar tidak hanya memberi makan hari ini, tapi menyiapkan hari esok. Keren banget. Nggak salah pilihan Pak Jokowi. Dugaan ijazah palsu, kini Jokowi di atas angin. Di atas Apa yang angin. bisa kita baca dari sowannya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini ke kediaman Pak Jokowi? Apakah ini menjadi penanda bahwa mereka mengakui keaslian ijazah Pak Jokowi? Atau juga ada tekanan terhadap mereka, atau ada kompromi-kompromi tertentu, atau ini sebagai strategi untuk menghindar dari jeratan hukum? Nah, itu kan menimbulkan tanda tanya. Sebenarnya ini apa yang dilakukan oleh Egy Sujana? Apakah dia betul meminta maaf? Apakah dia sekedar datang ke sana untuk menjernihkan persoalan? Tetapi menurut saya apapun yang dilakukan di sana, menurut saya ini ya Pak Jokowi di atas angin. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi secara personal. Toh mereka semua juga manusia kan? Jokowi manusia, Egy Sujana manusia, Damai juga manusia, pengacaranya Egy Sujana juga manusia. Cuman kalau perempuan dia manusia yang istimewa karena bisa meraba ijazah asli gitu. Sementara yang lain kesulitan kan. Jadi ketika persoalannya dikembalikan kepada manusia ya selesai kepada manusia dengan simbol pelukan lah dan seterusnya. Tapi apakah secara politik, secara hukum selesai? Belum.